Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kedua nikmat itu bisa kita jaga, bisa kita lestarikan, sehingga nantinya kita mampu mendapatkan kebahagiaan rohani dan jasmani, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya besok pada hari akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Untuk membicarakan konsep ini, paling tidak kita akan berbicara dua kata kunci, yaitu kata hidayah dan kata shiratal mustaqim. Sebelumnya, mungkin kita senantiasa bertanya-tanya bahwa doa ini kenapa kita panjatkan setiap hari minimal 17 kali, yaitu sebanyak 17 rakaat yang kita laksanakan. Ini minimal bagi seorang muslim. Maka sholat yang harus dilaksanakan, sholat wajib, adalah 17 rakaat sehari semalam. Bisa jadi lebih, tergantung dari kuantitas atau jenis sholat yang kita laksanakan. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam, kenapa kita dianjurkan untuk memanjatkan doa ini? Padahal Allah sudah memberikan kita berbagai hidayah iman dan Islam. Bahkan tidak dianjurkan, bahkan diwajibkan di dalam sholat tersebut. Dalam surat Al-Fatihah tentu saja di sana ada untaian doa ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di samping itu Allah juga telah memberikan kita akal yang menuntun kita untuk menuju kepada kebaikan ataupun memilah hal-hal yang buruk. Kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, ini dengan akal. Nah, kenapa kemudian permohonan ihdinas shiratal mustaqim, agar kita senantiasa mendapatkan ma'unah, bimbingan ke jalan-jalan yang lurus, ini senantiasa kita harus mohonkan, harus kita panjatkan setiap hari. Baik, untuk itu kita mulai dari kata kunci yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kata hidayah dan shiratal mustaqim. Di dalam tafsir surat Al-Fatihah, Muhammad Abduh menyebutkan bahwa ketika manusia ini diciptakan di muka bumi ini, Allah telah membekali dengan berbagai perangkat lunak untuk dijadikan sebagai pedoman agar manusia nantinya mampu meraih kebahagiaan jasmani dan rohani, baik di dunia dan di akhirat. Anugerah apa saja yang telah diterima oleh manusia? Yang pertama adalah anugerah intuisi atau ghorizah, atau kita lebih menyebutnya sebagai naluri. Naluri ini adalah sifat yang melekat dan merupakan bawaan lahir bagi setiap manusia ketika dia dilahirkan dari perut sang ibu. Naluri ini tidak perlu pembelajaran,
tidak perlu pengetahuan, tetapi muncul begitu saja. Baik manusia maupun binatang tentu memiliki naluri ini. Di antaranya adalah naluri untuk mempertahankan hidup. Nah, dalam rangka mempertahankan hidup, kita lihat bayi. Ketika seorang bayi baru dilahirkan, maka secara naluri ya, secara langsung dia akan menuju sumber makanan yang telah disediakan di air susu ibu. Nah, seorang bayi ketika meraih air susu ASI-nya, meraih sumber makanannya, kan tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok, tetapi langsung begitu saja. Nah, tetapi harus diingat bahwa naluri sebagai sumber atau dasar untuk meraih kebahagiaan ini mempunyai dua potensi. Ada kalanya naluri ini adalah menjadi baik. Misalnya seorang yang ingin mempertahankan diri, dia ingin makan, maka naluri yang terbimbing akan mencarinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal, bisa bertani maupun berdagang. Tetapi naluri yang tidak terbimbing, naluri yang tidak terdidik, maka akan menjadikannya dia yang penting bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Dia tidak pernah peduli apakah yang dilakukannya itu melanggar syariat atau tidak. Maka dia pun kemudian terjerumus kepada kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh agama, misalnya mencuri. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani hanya mengandalkan naluri saja. Oleh karenanya kemudian Allah melengkapinya dengan panca indera. Nah, panca indera inilah yang kemudian salah satu perangkat lunak yang ada pada diri manusia yang mampu menuntun naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ketika seseorang itu pengen makan, maka panca inderanya akan mengarahkan dan menunjukkan makanan apa yang harus dimakan, makanan apa yang bisa dijadikan sebagai pertahanan hidup. Ini naluri. Nah, sehingga naluri ini panca indera ini juga bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Maka naluri ini dianggap sebagai pintu gerbangnya ilmu pengetahuan. Sebagai contoh yang sangat sederhana adalah dengan mata kita bisa melihat, bisa membaca, dan kemudian dihantarkan ke akal untuk diolah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Tetapi harus diingat, tidak semua apa yang ada di alam ini bisa dijangkau oleh panca indera, karena di sana ada sesuatu yang mahsusat. Mahsusat itu artinya adalah sesuatu yang bisa diraba, dijangkau, diterima oleh panca indera. Tetapi hanya ada sesuatu yang sifatnya makulat. Makulat itu hanya bisa diterima, dijangkau oleh akal saja. Panca indera sudah mentok. Nah, oleh karena itu adanya naluri, kemudian panca indera tidak mampu menangkap sesuatu yang di luar kemampuan panca indera, Allah kemudian mengirim akal. Kenapa panca indera tidak mampu menangkap? Karena keterbatasan kekuatan panca indera seseorang. Dan kadang-kadang apa yang ditangkap oleh panca indera ini semu, seperti layaknya fata morgana. Maka apa yang dilihatnya itu sesuatu yang nampak, misalnya kayak fata morgana, seolah-olah itu adalah air, sumber air. Tetapi ketika kemudian didekati, kemudian kita melihat kenyataannya, ternyata hanya ilusi seberapa. Maka ketika kita hanya mengandalkan naluri, kemudian ditambah dengan panca indera, tidak cukup untuk kita gunakan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan manusia berupa akal. Nah, akal inilah yang
fungsinya nanti untuk menyimpulkan data-data yang diterima oleh data yang dirasakan oleh naluri, kemudian ditangkap oleh panca indera, yang kemudian diberikan natijah, kesimpulan oleh akal, sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah melengkapi berbagai kelengkapan yang sempurna. Di sana ada naluri, di sana ada panca indera, di sana ada akal. Nah, apakah akal juga mampu nantinya bisa memberikan sebuah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang kita idam-idamkan? Ternyata tidak, karena kebenaran akal atau kesimpulan yang ditampilkan oleh akal itu sifatnya adalah nisbi, relatif. Kita ambil contoh misalnya, kata dzarrah di dalam Al-Quran dulu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang kecil, sehingga seringkali di beberapa terjemahan kitab suci, di dalam terjemahan Al-Quran, di sana didapati terjemahannya adalah biji sawi. Karena mungkin pada saat itu orang berpikiran benda yang terkecil adalah biji sawi. Beda lagi dengan ulama-ulama sepuh ketika menerjemahkan kata dzarrah ini dengan istilah semut pudak. Semut pudak itu ya semut kecil yang warnanya hitam. Karena benda terkecil yang sering mereka temukan sesuai dengan pemahaman akal itu ya semut hitam atau semut pudak. Tetapi nampaknya seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, ada lagi sesuatu yang lebih kecil, yaitu atom. Atom adalah dianggap sebagai unsur dari benda yang terkecil. Nah, atom kemudian dipakai untuk menerjemahkan kata dzarrah, sesuatu yang kecil. Nah, nampaknya perkembangan terus, ilmu pengetahuan terus berkembang. Ada yang lebih kecil, yaitu susunan partikel yang menyusun atom, atau yang sering kita sebut dengan quark itu. Apa itu caranya bahasa aslinya kita membacanya, kita kurang begitu fasih itu. Nah, quark ini terdiri dari proton dan neutron, ya, jadi lebih kecil lagi. Nah, contoh-contoh tadi, semut pudak, kemudian biji sawi, ini menunjukkan bahwa apa yang ditangkap akal ini kemudian tidak selamanya mengandung sebuah kebenaran yang hakiki. Belum lagi ketika hal itu berkaitan dengan kebaikan. Nah, bisa jadi kebaikan yang dianggap oleh sekelompok orang itu benar, baik, mungkin pada kelompok yang lain dianggap sesuatu yang salah atau kemudian tidak baik. Satu contoh kecil misalnya di dalam tradisi orang-orang Jawa, ini kalau orang lewat sebagai bentuk orang itu grapyak atau semana atau apa itu nyedulur, dia biasanya kemudian sering sapa arep badhe tindak pundi, badhe nglampahi napa. Nah, hal-hal apa itu sapaan-sapaan sederhana ini menunjukkan bahwa seseorang itu ramah dan menunjukkan seseorang itu adalah orang yang baik, orang yang beradab, karena setiap orang mendapatkan sapaan yang ramah. Tapi nampaknya apa yang dianggap baik oleh orang Jawa, beberapa orang dianggapnya wah itu membuat hidup kita risih, karena dianggap sesuatu yang kepo, mosok segala sesuatu yang kita lakukan orang lain harus tahu. Ini kan melanggar privasi gitu. Nah, artinya ya ini sebabnya karena ukuran yang dipakai adalah akal. Nah, oleh karena itu datanglah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena naluri kemudian panca indera ditambah akal juga belum cukup, belum memadai untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Allah kemudian memberikan hidayah yang berupa hidayah agama.
Maka berbahagialah kita orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Karena hidayah itu adalah sesuatu hal yang sifatnya mutlak dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menyebutnya hidayah iman misalnya. Hidayah iman itu adalah nurun yakdziful ala qulubi ibadihi. Adalah cahaya yang diberikan kepada Allah karena yang merupakan menjadi hadiyatan wa atiyatan, sebagai bentuk anugerah dan pemberian, ya, sehingga harus disyukuri dan harus dilestarikan. Tetapi kita harus tahu bahwa hidayah, terutama hidayah iman itu sifatnya fluktuatif, yazidu wa yanqusu. Ada kalanya frekuensinya di atas, tapi ada kalanya frekuensinya turun. Nah, oleh sebab itulah penting bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar hidayah itu senantiasa melekat pada hati kita, melekat pada diri kita, dan terus menerus dari pagi, siang, sore sampai malam. Nah, bentuknya adalah seperti tadi siratal mustaqim. Maka sebetulnya kalau kemudian kita hanya memanjatkan 17 kali seolah-olah masih kurang. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu dengan artian bahwa ya Allah berilah kami ma'unah yang bisa senantiasa menjaga keimanan kami setiap saat, setiap pergerakan, setiap waktu. Dan tentu saja ini kita butuhkan agar apa? Keimanan ini tidak lepas dari diri kita, dari hati kita. Allah senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus. Nah, petunjuk yang lurus itu apa? Nah, ini disinilah kemudian kata kunci siratal mustaqim. Itu jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang terdahulu, para ulama, para solehin, para anbiya wal mursalin. Yaitu jalan-jalan yang mampu mendekatkan seseorang untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kita minta. Tentu kita harus panjatkan setiap saat. Kenapa? Karena itu tadi, satu, iman itu yazidu wa yanqus. Yang kedua alasannya adalah tidak setiap orang yang sudah menerima hidayah kemudian mau memanfaatkannya, mau mensyukurinya dengan melaksanakan berbagai tuntunan-tuntunan syariat yang telah digariskan oleh para nabi dan rasul. Mereka menganggap mereka sudah beriman, tetapi keimanan mereka belum lengkap. Karena apa? Seringkali mereka meninggalkan ajaran-ajaran syariat. Seringkali justru mereka membuat syariat-syariat sendiri, membuat aturan-aturan main yang jauh dari aturan-aturan syariat. Nah, siratal mustaqim adalah jalan yang sudah ditempuh oleh para nabi dan rasul, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Maka di dalam kelanjutannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Meskipun ini konteksnya adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka misalnya orang-orang sebelum Nabi Muhammad, toh bukankah mereka bukan dari ajaran Nabi kita, bukan ajaran Nabi Muhammad? Iya, memang tata caranya mungkin berbeda, tetapi pokoknya ajarannya adalah sama, yaitu bagaimana kita mengisahkan Allah, mengakui dengan keberadaan Tuhan. Nah, di antara orang-orang yang seperti inilah yang kemudian senantiasa berada pada trek yang lurus, pada sirat yang benar, jalan-jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan-jalan yang engkau murkai,
dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Maksudnya adalah jalan-jalan orang yang menyimpang dari aturan-aturan syariat, jalan-jalan orang yang keluar dari norma-norma agama. Dengan demikian, ketika permintaan hidayah yang senantiasa kita panjatkan ini nantinya harapannya bisa menjaga sinar iman yang ada di dalam hati kita. Demikian dan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya.